Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Kita kemarin sudah menjelaskan mengenai apa itu ilmu mantik serta definisi daripada ilmu mantik secara faidahnya, ya, dan secara hakikat daripada ilmu mantik, atau bahasa lainnya adalah ta'rif bil had. Adapun yang secara faidah adalah ta'rif bil rosm. Kita juga sudah mengetahui apa itu al-fikr dan pembagian daripada, ya, al-ilm menjadi tasawur dan tasdik, dan pembagian tasawur dan tasdik menjadi nadhari dan doruri, ya, atau an-nadhar dan al-badihi, ya, nama lainnya doruri adalah al-badihi. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya daripada ilmu mantik. Ya, kita masuk ke dalam ilmu mantik. Kemarin kita juga sudah menjelaskan, ya, struktur pembahasan yang ada di ilmu mantik, yang mana ilmu mantik itu hanya menjelaskan dua hal, yaitu tasawur dan tasdik. Dan tasawur ini adalah menjadi pokok pembahasan kita di tingkat 1 ini. Tasawur terbagi menjadi dua. Tasawur itu ada kalanya mabadi'ut tasawur dan maqasidut tasawur. Jadi tasawur terbagi menjadi dua, kemarin sudah saya jelaskan, ya, mabadi dan maqasid. Maqasid adalah tujuan kita belajar daripada tasawur. Mabadi adalah, ya, hal yang kita perlukan untuk memahami maqasid. Sekarang kita untuk mengetahui maqasid daripada tasawur, ya, kita udah jelaskan kemarin kenapa kita butuh terhadap tasawur, ya, untuk menjawab yang namanya majhul fi tasawuri asyai, ya. Nah, kita menjawab dengan apa? Kita menjawab dengan menggunakan yang namanya ta'rif atau mu'arrif atau definisi. Ya. Maka maqasidut tasawur itu adalah at-ta'rif. Pembahasan akhir yang ada di ilmu mantik adalah at-ta'rif, definisi. Bagaimana kita mendefinisikan dengan baik dan benar. Kemudian untuk memahami definisi tidak akan sempurna pemahamannya kecuali kita memahami mabadi, hal yang menyusun definisi ini. Apa sesuatu yang menyusun definisi? Maka jawabannya adalah kulliyatul khamsah. Al-kulliyat al-khamsah. Nah, kita tidak akan mengetahui kulliyatul khamsah kecuali kita memahami yang namanya kulli dan juz'i. Kulli dan juz'i nanti adalah sebuah sifat untuk makna. Dan makna itu tidak akan bisa diucapkan, tidak akan bisa disampaikan, atau tidak akan bisa tersampaikan kepada seseorang yang lain kecuali dengan menggunakan lafaz, menggunakan suara, menggunakan saut, ya. Maka di kitab-kitab ilmu mantik ada pembahasan yaitu mabahisul alfat, ya. Lafat ay sautun, ya. Sautun yang tamidu alal makharij. Saut, suara yang dia itu keluar dari mulut kita, ya. Makhraj huruf yang ada di mulut kita. Kalau bahasa Arab berarti makharijul hurufnya apa gitu kan, ya. Suara yang keluar dari makharijul huruf itu dikatakan sebagai al-lafat, al-lafdu. Untuk mengetahui lafat dengan baik dan benar supaya lafat ini menunjukkan sebuah makna, maka kita harus memahami yang namanya ad-dalalah, yaitu hubungan antara lafat dan makna, ya. Ad-dalalah, hubungan antara lafat dan makna, supaya kita bisa mengetahui, ya, alaqah antara lafat dan makna. Sekarang kita fokus ke pembahasan ad-dalalah, ya. Ad-dalalah di dalam ilmu mantik ad-dalalah, ya, ad-dalalah di dalam ilmu mantik adalah fahmu amrin min amr.
Ini definisi pertamanya. Jadi dalalah adalah fahmu amrin min amrin. Ketika kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, ya, berarti ada dua hal. Amr yang pertama dan amr yang kedua. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita memahami sebuah lafadz, ya, atau ketika kita mendengar sebuah lafadz kemudian memahami maknanya. Dalalah al-lafadz ala maknahu. Ala maknahu. Dalalah sebuah lafadz terhadap sebuah makna. Lafadz di sini berperan sebagai amr yang pertama. Amr yang kedua, maaf. Lafadz di sini berperan sebagai amr yang kedua. Makna di sini adalah amr yang pertama. Ya. Lafadz di sini adalah amr yang kedua. Makna di sini adalah amr yang pertama. Ya. Disebut sebagai apa amr yang pertama ini? Amr yang pertama disebut sebagai al-madlul. Ya. Amr yang kedua disebut sebagai ad-dal. Ya. Jadi ada madlul sama ada dalun. Maka dalalah adalah fahmul madlul minad dal. Ketika kita memahami sebuah madlul, makna dari sebuah ad-dal, lafadz. Itu salah satu contohnya aja. Ya. Dalalatul lafadz ala maknahu. Ini termasuk contoh daripada dalalah. Seperti itu. Bisa difahami? Atau ada pertanyaan? Ini adalah definisi daripada dalalah. Fahmu amrin min amrin. Definisi pertama. Definisi kedua nanti setelah kita bisa mengetahui pembagian daripada dalalah. Oke, ini definisi dalalah dan pengaplikasiannya. Jadi bagian daripada dalalah ada yang namanya dal dan ada yang namanya madlul. Sedangkan dalalahnya apa? Ya fahmu amrin min amrin. Fahamnya yang menghubungkan antara dal dan madlul. Nah, sekarang kita membagi dalalah ditinjau dari segi pembagian ini muncul. Ya, kenapa dalalah bisa muncul atau bisa dibagi menjadi dua? Karena bi'tibar ditinjau dari segi bi'tibar ad-dal. Ya. Ketika kita melihat dalnya, maka dalnya itu bisa berupa lafadz, bisa non lafadz. Ya. Si dal ini, yang amr yang kedua ini, fahmu amrin min amrin. Jadi amrin yang kedua adalah ad-dal. Amr yang pertama adalah madlul. Nah, sekarang kita membagi dalalah menjadi dua berdasarkan apa? Berdasarkan dalnya. Berdasarkan dalnya. Dalnya ini ada dua. Ya, kemungkinan ada dua. Bisa berupa saut, lafadz, atau tidak, selain lafadz. Gitu kan? Kemungkinannya cuma ada dua. Dalnya. Berupa lafadz atau non lafadz. Ya kan? Selain itu tidak ada lagi. Berupa lafadz atau non lafadz. Berupa lafadz atau selainnya aula. Ya. Kalau semisal dalnya ini si dal daripada dalalah ini berupa lafadz, maka namanya adalah lafdiyah. Ad-dalalah lafdiyah. Ya, lafadz adalah saut ya'tamidu alal makharij. Suara yang keluar dari mulut kita, suara yang keluar disebabkan oleh makharijul huruf. Ya. Lafadz, ya, kalau semisal dalnya berupa lafadz, maka dalalahnya adalah dalalah lafdiyah.
Kalau dalalnya berupa selain lafat atau non lafat, berarti dalalannya adalah ghair lafzi. Ayo. Bisa difaham? Ya. Kemudian kita membagi masing-masing daripada lafdiyah dan ghairu lafdiyah menjadi 3. Berdasarkan apa pembagian yang kedua? Kita masuk ke pembagian yang kedua. Kita tulis di sini lafdiyah dan ghair lafdiyah. Ya, lafdiyah dan ghairu lafdiyah terbagi menjadi 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana sidal ini bisa menghubungkan ke madlul. Jadi pembagian yang kedua ini didasarkan bagaimana sidal ini bisa terhubung dengan al-madlul. Saya ulangi, kita membagi 3 nanti, tabi'iyah, lafdiyah dan ghairu lafdiyah nanti kita bagi menjadi 3 berdasarkan ya bagaimana sidal ini bisa terhubung dengan madlul. Dengan perantara apa? Ya. Dengan perantara apa? Maka perantaranya ada 3. Setelah diteliti oleh ulama ilmu mantik, ternyata perantaranya cuma ada 3. Ya. Perantaranya bisa melalui, ya ini terbagi menjadi 3. Bisa melalui akal, rasionalitas, melalui akal kita, ya, atau melalui tabiah kita, tobun, apa yang terjadi di diri kita, atau melalui wat'un, ya, disebabkan oleh sesuatu, ya, atau seseorang yang memang sengaja, gitu ya, meletakkan terhadap sesuatu yang lain. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya apa itu maksud daripada wadu. Sama ghairu lafdiyah juga seperti itu. Kenapa bisa terbagi menjadi 3? Karena ini ya hasil observasi, hasil penelitian daripada ulama ilmu mantik. Ditemukan bahwasannya sidal ini bisa menunjukkan kepada madlulnya itu karena ada perantara ini, perantara 3 hal. Akal, toba, dan wat'un. Akal, tobun, dan wat'un. Ya, akal berarti logika gitu ya, sebab akibat, biasanya kayak gitu. Tobun berarti apa yang terjadi secara alami yang ada di diri kita atau di diri hewan atau di diri tumbuhan, seperti itu. Wat'un berarti dia biasanya ya untuk yang ghairu lafdiyah, makna wat'un adalah ya, bisa bab ja'li al-ja'ili, disebabkan oleh seseorang atau sebuah hukum yang memang dibuat, ya buatan yang memang dibuat. Bija'lil ja'il, maksudnya ja'lil ja'il itu ketika ada seseorang atau sebuah peraturan yang membuat sebuah produk, ya, membuat sebuah produk, itu adalah wat'un, buatan, bolehlah buatan, atau bija'lil ja'il, disebabkan oleh memang sengaja diletakkan di situ. Nah, beda halnya nanti dengan wat'un yang ada di lafdiyah. Berbeda dengan nanti yang ada di lafat. Karena wat'un lafat itu berbeda dengan wat'un yang ghairu lafat. Wat'un lafat itu nanti ada pembahasannya tersendiri, ya. Jadi bedakan antara lafdiyah, wat'iyah, wat'un, atau ghairu lafdiyah dan wat'un. Karena wadok di sini berbeda dengan wadok yang di sini. Nanti akan saya jelaskan untuk yang lafdiyah. Nah, ketika memang perantara daripada lafdiyah adalah aklun, akal, maka namanya nanti dalalah lafdiyah akliyah. Ketika perantara yang digunakan adalah akal. Ya. Lafat, kemudian akal, perantaranya dalnya berupa lafat dan
yang yang menjadi perantara antara dal dan madlulnya adalah akal, maka nanti lafdiyah wat'iyah. Ya, dikatakan lafdiyah karena dalnya berupa lafat, dikatakan akliyah karena dia bisa terhubung dengan madlulnya dengan perantara apa? Akal. Maka dikatakan lafdiyah akliyah. Kalau tabi'iyah berarti lafdiyah tabi'iyah. Tabi'iyah. Ya. Tabi'iyah. Tabi'iyah. Lafdiyah tabi'iyah. Kalau wadok berarti lafdiyah wat'iyah. Dikatakan lafdiyah karena dalnya berupa lafad, dikatakan tabi'iyah karena perantaranya berupa tobe. Apa yang alami yang terjadi di diri kita atau di diri makhluk-makhluk lain, ya, makhluk biologis lain. Kemudian wadok berarti, ya, wadok di sini nanti akan saya jelaskan. Berarti perantaranya adalah wadok. Peletakan bahasa Indonesia peletakan, cuma nanti akan saya jelaskan lebih detail untuk mana wadok yang ada di lafdiyah. Kalau semisal perantara antara dal dan madlulnya adalah akal, maka namanya, ya, akliyah. Dan karena dalnya berupa sesuatu yang berupa selain lafat, ya, dalnya berupa selain lafat, maka dikatakan ghairu lafdiyah. Berarti kalau digabung ghairu lafdiyah, ya, ghairu lafdiyah akliyah. Sama halnya dengan yang lain, kiaskan. Ghairu lafdiyah tabi'iyah. Terus kemudian yang waduk di sini ghairu lafdiyah wat'iyah. Ya. Totalnya ada 6. Sekarang kita contohkan masing-masing. Kita contohkan di sini. Yang pertama ghairu lafdiyah dulu. Ghairu lafdiyah akliyah. Berarti dikatakan ghairu lafdiyah kenapa? Karena dalnya berupa ghairu lafat, selain lafat. Dalnya berupa selain lafat. Akliyah karena perantara, ya, atau wasitoh yang menghubungkan antara dal dan madlulnya itu berupa akal. Gitu ya. Jadi dikatakan akliyah karena perantara yang menghubungkan antara dal dan madlulnya adalah akal. Dikatakan ghairu lafdiyah ketika dalnya berupa ghairu lafat, selain lafat. Maka kita cari yang selain lafat dan dia akliyah. Ya udah, banyak. Contohnya adalah yang paling masyhur dalalatul asar ala al-mu'athir. Yang paling masyhur, dan ini udah banyak mencakup semua hal, ya. Dalalatul asar ala al-mu'athir. Dalalah daripada asar, mana dalnya? Dalnya adalah al-asar. Al-asar ini adalah dal. Ya, dalnya di sini berupa ghairu lafat. Ghairu lafat. Asar ini adalah bekas, ya. Bekas apapun itu. Bekas apapun. Atau akibat, boleh lah. Bekas apapun itu intinya selain suara, selain saut, ya. Misal jejak kaki, ya, itu bisa. Asar daripada jejak kaki menunjukkan bahwasanya ada muasir, ada orang yang lewat, gitu. Itu termasuk dalalatul asar ala muasir. Contoh lagi dalalatul asar ala muasir, ya, apa? Adanya pintu yang terbuka menandakan di situ habis ada orang yang membuka. Ya, biasanya seperti itu kan. Atau misal berarti ada yang menyebabkan pintu itu terbuka. Berarti ada sebab yang menyebabkan pintu itu terbuka. Nah, itu juga termasuk dalalatul asar, yaitu terbukanya pintu, ala al-mu'asir, yaitu sebab yang menjadikan pintu itu terbuka.
Nah, itu juga termasuk dalalatul asar al-mu'assir. Jadi dalalatul asar al-mu'assir ini luas cangkupannya. Nah, biasanya yang disebut setelah kata-kata dalalah itu dalnya. Misal dicontoh ya, dalalatu hada ala hada. Dalalatul insan ala hada. Nah, berarti yang disebutin duluan di sini adalah dalnya. Alal mu'assir di sini madlul. Bisa difaham? Yang disebutin pertama ini dalnya. Yang disebutin kedua biasanya madlulnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalalatul asar al-mu'assir. Kalau mau nyatet nanti aja pas lihat rekamannya, biar supaya cepat. Rekaman video ada ini kan. Sekarang kita memberikan contoh untuk yang ghairul lafdiyah, ya, tabi'iyah. Berarti ketika dia dikatakan ghairul lafdiyah, berarti kita cari yang tidak berhubungan dengan suara, tidak berhubungan dengan lafaz, tidak berhubungan dengan tulisan. Ya. Contohnya adalah dalalah, ya, dalalatu ihmira atau dalalatu humratil wajhi ala al-haya, ya, dalalatu humratil wajhi, ya, ala al-haya. Dari sini yang mana dalnya? Humratil wajhi. Karena dia jatuh setelah kata-kata dalal. Berarti ini dalnya. Merahnya wajah, berarti itu berupa saut apa enggak? Enggak kan? Cuman merah. Merah kan berarti enggak berupa saut. Berarti dia dalnya ghairul lafat. Ghairul lafat. Pokoknya dia selain saut, selain tulisan, selain apa? Kitabah, ya, itu tergolong daripada ghairul lafat. Kemudian haya. Al-haya ini adalah madlul. Nah, karena ini terjadi secara alami di diri manusia, ya kan? Semisal ada orang dia dipuji, ya kan? Dipuji, terus kemudian mukanya merah. Nah, kita tahu, kita memahami dari merahnya mukanya, ya, bahwasanya orang tersebut malu, kayak gitu ya. Atau biasanya mukanya merah karena marah, nah, kayak gitu kan? Jadi tergantung psikologis manusia. Kalau memang dia merah mukanya karena dipuji, ya biasanya ya udah berarti dalalnya seperti ini. Tapi biasanya humratil wajhi juga menunjukkan bahwasanya orang tersebut marah. Nah, itu tergantung daripada sifat biologis atau sifat alami daripada manusia. Seperti itu. Bisa difahami? Saya. Ini contoh daripada dalalah ghairul lafdiyah tabi'iyah. Kemudian yang ketiga adalah ghairul lafdiyah wat'iyah. Ghairul lafdiyah wat'iyah. Ghairul lafdiyah wat'iyah contohnya adalah dalalah apa? Isyaratul murur. Isyaratul murur atau lampu apa lalu lintas gitu ya. Isyaratul murur salah satunya adalah lampu lalu lintas ala
Ya, alal wukuf kalau merah. Berarti ya, isyaratul murur al-ahmar gitu ya. Dalalah isyaratul murur al-ahmar. Ya, alal wukuf. Dalalatu isyaratul murur al-ahmar alal wukuf. Ya, lampu merah. Merahnya lampu itu ya berarti dia berupa lafaz atau enggak? Enggak kan? Enggak ada suara kan? Ya kan? Cuman lampu aja kita lihat merah. Maka dalilnya di sini ya. Ini ghairu lafdiyah. Ya. Al-wukuf di sini adalah madlulnya. Seperti itu. Bisa difahami? Saya ulangi lagi, dalalatu isyaratil murur al-ahmar alal wukuf. Ini termasuk contoh dalalah ghairu lafdiyah wad'iyah. Dikatakan dalalah ghairu lafdiyah karena dalnya di sini kita fokus ke dalnya, yaitu merahnya lampu dia berupa suara atau tidak? Tidak kan? Tidak ada suara di situ. Cuman kita melihat lampunya berubah menjadi merah. Berarti dia termasuk dalalah ghairu lafdiyah. Alal wukuf, wukuf di sini adalah madlulnya. Dikatakan wad'iyah karena ya lampu lalu lintas aturan ya. Kalau merah berhenti, kuning bersiap-siap dan hijau berjalan ya, itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia. Memang dibuat aturannya seperti itu. Maka dikatakan sebagai wad'iyah. Ya, maka ini dalalah ghairul lafdiyah wad'iyah. Itu tadi adalah contoh-contoh daripada dalalah ghairul lafdiyah. Sekarang kita masuk ke dalalah lafdiyah. Berarti dalnya, kita fokus ke dalnya. Dalnya berupa lafaz. Adal dalalah lafdiyah ya. Yang pertama dalalah lafdiyah akliyah. Akliyah. Dalalah lafdiyah dikatakan lafdiyah karena dalnya berupa saut ya, berupa suara, berupa tulisan, berupa lafat ya. Lafat adalah sautun ya'tamidu alal makhorijul huruf ya. Akliyah karena dikatakan akliyah karena sidal ini bisa terhubung dengan madlulnya dengan perantara akal. Seperti itu. Membaca dalalah. Dalalah lafdiyah akliyah contohnya ya. Contohnya adalah dalalatu apa? As-saut ya, assalamualaikum. Atau saut apapun itu ya, bunyi bel, kring gitu kan. Saut apapun itu. Ketika ada yang mengetok ya, apa bahasanya? Memencet bel pintu rumah, kan ada suaranya. Nah, suara tersebut menandakan di situ ada orang. Ala wujudi ya, wujudi syakhs atau wujudil insan gitu ya. Nggak harus insan sih ya. Intinya ada sesuatu yang hayy, yang hidup. Ya. Wujudil hayyi, seseorang yang hidup. Terserah kalian mau menganggapnya manusia atau selain manusia juga mungkin. Intinya di sini ya adalah assalamualaikum. Di sini kan berarti ketika ada yang bilang assalamualaikum, secara akal, secara rasionalitas kita akan
memahami, oh di luar pintu ini ada orang, kayak gitu. Nah, pemahaman kita seperti itu termasuk dalalah akliyah, lafdiyah atau lafdiyah akliyah. Kenapa kok lafdiyah? Karena dal yang kita bisa tangkap pertama kali berupa lafat. Dari lafat tersebut kita memahami sesuatu yang lain, yaitu madlulnya adanya seseorang yang hidup, gitu kan ya. Adanya makhluk hidup yang mengucapkan assalamualaikum ini. Bisa difaham ya? Jadi dengan adanya assalamualaikum kita memahami bahwasanya oh di luar ada orang. Di luar itu ada orang. Nah, jadi yang mana yang dalnya? Dalnya adalah assalamualaikum. Dalnya di sini berupa lafat. Karena jelas ini assalamualaikum lafat. Ya. Ala wujudil hayyi. Ini madlulnya yang kita pahami dari dalnya. Nah, untuk dalnya bisa memahami kemadlulnya di sini menggunakan akal. Maka dikatakan lafdiyah akliyah. Ya. Si dal bisa terhubung dengan madlulnya karena ada logika kita. Maka dikatakan lafdiyah akliyah. Faham? Lanjut ke contoh selanjutnya. Jadi contoh yang pertama yaitu adalah assalamualaikum ala wujudi hayyi atau suara apapun itu. Ya, misal ada bel, ada bunyi suara apapun itu, suara bel atau suara manusia assalamualaikum, tapi lebih cocok dalalatu assalamualaikum karena langsung lafat gitu ya, langsung mengarah ke lafat. Ya, ini adalah assalamualaikum ala wujudil hayyi, seperti itu. Atau permisi, terserah. Kemarhaban, nah itu juga bisa. Nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian yang kedua, dalalah lafdiyah tabi'iyah. Lafdiyah tabi'iyah berarti lafdiyah dalnya berupa lafat, tabi'iyah berarti si dalnya bisa menunjukkan madlulnya dengan perantara, dengan wasitoh, ya, wasitoh itu perantara bahasa Arabnya. Perantara tabi'ah atau tab'un secara alami, secara biologis. Ya, lafdiyah tabi'iyah. Contohnya seperti apa? Misal, contohnya adalah dalalah gitu ya, kalau di kitab-kitab gitu ya. Kalau di kitab-kitab nulisnya gitu. Cuman kalau biasanya kita kan gitu kan. Kalau batuk ya kan. Ala al-khajal. Ala al-khajal. Maaf, alal marot aja supaya cepat. Alal marot. Tersakit batuk. Dalalatu alal marot. Ketika kita lihat ada orang kok batuk-batuk gitu kan ya. Kita dengar suaranya batuk-batuk terus dia. Maka kita memahami dari batuknya seseorang itu dia sakit. Atau ketika dia flu, dia bersin terus. Ya kan? Bersin kan mengeluarkan suara kan? Ya enggak? Bersin mengeluarkan suara atau enggak? Mengeluarkan kan? Nah, maka dia disebut dalalah lafdiyah karena mengeluarkan suara. Dikatakan tabi'iyah karena dia secara alami keluar daripada sifat alami kita, sifat alami manusia kan sakit, ya kan? Ada manusia nggak pernah sakit? Siapa? Fir'aun. Ya kan? Ya. Itu berarti keluar daripada tabiat manusia. Tabiat manusia itu sakit, marot. Nah, maka dalalatul dikatakan ini sebagai dalalah lafdiyah. Karena ini adalah lafat, keluar daripada makharijul huruf. Marot ini adalah madlulnya yang kita pahami daripada dalnya. Ya. Dikatakan tabi'iyah karena si dal ini bisa tersambung atau terhubung kepada madlulnya karena tob. Bisa babi atau berarti tob ini adalah wasitoh, ya.
Toba ini adalah wasito atau perantara yang menghubungkan antara dal dan madlulnya. Ya, yang menghubungkan antara dalnya dan madlulnya. Itu adalah contoh daripada dalalah lafdiyah tabi'iyah. Lanjut, contoh dari dalalah lafdiyah wat'iyah. Nah, kita agak panjang di sini. Jadi asal muasal ya, lafat itu ada dua. Ada yang tidak menunjukkan makna sama sekali atau disebut dengan muhmal. Kalau kalian pernah dengar muhmal, muhmal ini berarti tidak mempunyai makna sama sekali, tidak terhubung dengan makna. Ada yang namanya maudu, lafat maudu, ya, atau al maudu. Lafat ini atau al maudu atau al maudu sama ya, maudu atau al maudu. Biasanya kalau di kitab ada kata-kata al maudu berarti lafat maksudnya. Lafat yang ada maknanya itu al maudu. Ya, kalau misal di kitab ada al maudu berarti lafat yang ada maknanya. Nah, lafat bisa dia tidak mempunyai makna sama sekali, bisa dia punya makna. Kenapa? Karena pada awalnya lafat dan makna itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Awal mulanya lafat dan makna itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Nah, sehingga muncul yang namanya wadi. Siapa wadi ini? Itu nanti pembahasan yang lain di ilmu lugha akan dijelaskan. Siapa wadi lugha? Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang manusia, nah, ada yang bilang bukan Tuhan, bukan manusia. Siapa? Nggak tahu. Tawakuf, ya, tidak menyebutkan wadi lugonya siapa. Nah, itu perdebatan di kalangan ulama. Ya. Intinya ada wadi yang menghubungkan, yang memberikan ikatan, ya, antara lafaz dengan makna. Nah, itu wadi lugoh. Sehingga lafaz bisa mempunyai makna dan lafaz tersebut dikatakan maudhu. Maknanya al-makna yang terhubung dengan lafaz itu, ya, makna ini yang terhubung dengan lafaz, yang diikatkan dengan lafaz disebut dengan maudhu lahu. Maudhu lahu. Maudhu lahu ini nama lain daripada makna. Makna dan maudhu lahu sama, esensinya sama, hakikatnya sama. Ya. Atau biasanya diperpanjang dengan kata-kata mawudi'a. Mawudi'a lahu. Ya, mawudi'a lahu ini adalah maudhu'lah. Ya, nama lain daripada maudhu'lah. Cuman perpanjangannya aja, versi panjangnya. Mawudi'a lahu. Disingkat menjadi maudhu'lah. Maudhu'lah ini apa makna? Maudhu saja, al-maudhu saja dikatakan lafaz gitu ya. Berarti kalau ada maudhu dan maudhu'lah, ya udah lafaz dengan makna. Ya udah itu untuk pemahaman aja. Ketika kalian baca kitab nanti akan sering ketemu dengan istilah-istilah ini. Maudhu, ya, lafaz maudhu atau lafaz yang punya makna ini terbagi menjadi dua. Istiqmal atau mustakmal dan goir mustakmal. Lafaz yang sudah ada maknanya terkadang digunakan, terkadang tidak digunakan. Kenapa kok bisa terbagi dua? Karena memang, ya, apa yang kita bicarakan di kehidupan sehari-hari, apakah kita menggunakan semua kosakata yang ada di KBRI? Kan enggak. Ya enggak? Ketika kita muamalah dengan teman kita, ketika kita bercakap atau saling berbicara dengan teman kita, apakah kita menggunakan semua kosakata yang ada di KBRI? Kan enggak. Iya kan? Iya kan? Iya enggak? Kok ragu-ragu? Kan biasanya kalian ngomong kan sama teman, bukan introvert kan? Ya kan, kalau kalian pernah ngomong sama teman-teman, kan enggak semua lafaz yang kita utarakan itu, ya, merupakan semua lafaz yang ada di KBBI, bukan kan? Cuman sebagian saja yang kita gunakan, cuman sebagian saja. Maka mustakmal di sini udah masuk ke ranah
mutakallim. Jadi mustakmal siapa yang menggunakan lafaz? Ya kita yang ngomong, yang lagi berbicara. Saya mutakallim. Ya. Kalian yang mendengarkan adalah mukhatab. Ada yang tidak digunakan. Ya udah berarti lafaz-lafaz yang tidak digunakan dan punya makna ya banyak lah. Di KBRI ya, di setiap kamus, di setiap bahasa punya kamus sendiri-sendiri. Nah, itu kan nggak semua yang ada di kamus digunakan di sebuah kitab atau di sebuah percakapan. Ada yang mustakmal, ada yang ghairu mustakmal. Nah, yang mustakmal ini ada kalanya dia madlul difahami atau laisa madlulan. Terkadang bisa difahami, terkadang tidak bisa difahami. Ya. Seperti sekarang, ketika saya menjelaskan, ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya. Berarti lafadznya ketika untuk orang yang paham dengan apa yang saya ucapkan, itu berarti lafadznya madlul. Yang tidak paham berarti laisa madlulan. Berarti di sini sudah rananya mukhatab. Tugasnya si mukhatab. Berarti dalalah itu sifat untuk mukhatab. Bagaimana orang yang kita ajak bicara itu paham. Ya. Ya kan? Nah, berarti dalalah ini adalah sifat untuk siapa? Mukhatab atau orang yang diajak bicara atau orang yang mendengarkan, sami. As-sami'. Mustakmal dan ghairu mustakmal ini adalah ranah bagi mutakallim yang mengajak bicara, yang berbicara. Seperti itu ya. Paham ya berarti ya? Dalalah itu dari situ. Berarti nah, sekarang kita fokus ke maudhu. Maudhu ini diambil dari kata-kata al-wad'u. Nah, ini yang penting nih. Al-wad'u ini apa? Kita jelaskan. Kita definisikan al-wad'u. Kita fokus ke maudhu karena dalalah ini urutannya ketiga gitu ya. Yang pertama adalah wadho, kedua adalah istiqmal atau mustakmal, terakhir adalah madlul, dalalah gitu ya. Jadi ranah dalalah itu yang paling akhir. Dalalah itu yang paling akhir. Nggak mungkin kalian bisa memahami sesuatu kalau seseorang tidak berbicara tentang sesuatu. Dan nggak mungkin seseorang itu berbicara tentang sesuatu, dia nggak mempunyai makna. Ya kan? Kecuali Mama Gupron. Pernah denger ya? Itu ada maknanya, cuman kita nggak tahu mungkin ya. Kayak gitu. Askoli gitu kan. Apa askoli? Ya udah, itu bisa aja antara dia nggak ada maknanya gitu kan. Atau dia punya makna tapi kita nggak tahu. Ya udah. Kita masuk ke ranah yang pertama dulu, ke tingkatan yang pertama. Yaitu al-wad'u. Kita fokus ke wad'u dulu. Wad'u di sini berbeda dengan wad'u yang di ghairu lafdiyah. Karena wad'u di sini berhubungan dengan lafaz, maka kita definisikan wad'u al-wad'u atau di jurumiyah ada kata-kata bil wad'i ya. Itu adalah ja'lu al-lafdi bi'iza ya, saya kasih definisi yang para ulama sebutkan di kitab. Ya, bi'iza il makna bihaisu mata utliko ya, utliko al-lafdu fuhima minhu al-makna. Agak panjang ini definisinya. Wadho adalah ketika seseorang wadi ya ja'al menjadikan lafaz di depan sebuah makna. Iza itu amam, depan. Ya. Hadza syai' bi iza syai'in akhar. Sesuatu ini di depan daripada sesuatu yang lain. Bihaisu mata utliko al-lafdu fuhima minhu al-makna. Sekiranya ketika lafaz ini digunakan, dilontarkan, utlika itu dilontarkan. Mata utliko al-lafdu fuhima. Maka difahami dari lafaz tersebut maknanya. Ya. Itu adalah wadho. Ketika si wadi menjadikan sebuah lafaz ini terhubung ya dengan makna atau di depan sebuah makna. Maksudnya di depan itu apa? Kenapa kok harus
Ja'lu lafat bi'iza. Kenapa nggak di belakang, nggak di samping gitu? Maksud di depan itu adalah ibaratun anil kurbi, ya. Adalah sebuah ungkapan dari dekat, ya. Ketika kita dekat dengan sesuatu, maka seakan-akan dia akan berada di depan kita, ya kan? Ulama sering bilang kayak gitu kan? Ya, ketika kita bersolawat misal kepada Nabi Muhammad, kita bayangkan Nabi Muhammad di hadapan kita, di depan kita. Itu maksudnya di dekat kita. Paham ya? Jadi yang dimaksud wado adalah ketika si wadi ini mendekatkan lafad dengan makna, mengikatkan lafad dengan makna. Atau rabtul lafdi bil makna, itu singkatnya lah. Definisi singkat daripada wado adalah rabtul lafdi bil makna. Ketika si wadi ini mengikatkan lafad ke sebuah makna. Itu wado. Nah, sekarang kita masuk ke contoh daripada dalalah lafdiyah wat'iyah. Banyak, ya. Yaudah, contoh daripada dalalah lafdiyah wat'iyah yang sudah saya tulis tadi di awal adalah dalalatul lafat ala makna. Ya, kita lihat di kitab kita ada sebuah lafat, ada tulisan. Kita memahami dari tulisan tersebut maknanya. Nah, maka itu termasuk dalalah lafdiyah wat'iyah. Atau ketika kalian sekarang mendengarkan apa yang saya ucapkan, ya. Berarti ucapan saya yang kalian pahami, ya, pasti kalian pahami maknanya kan? Ya kan? Lafat ini hanya perantara untuk menyampaikan isi kepala saya ke isi kepala antum. Kan seperti itu. Jadi lafat adalah wasilah terbaik untuk menyampaikan sebuah makna. Ya, kalau kalian pernah dengar, ya, ini kemarin banyak yang bilang fansnya Ustaz Nuruddin, ya. Ustaz Nuruddin sering bilang, ya, di setiap muhadharahnya atau di setiap seminarnya, beliau bilang bahwasannya innal kalama, beliau menukil dari sebuah syair orang Yahudi. Innal kalama al-atol namanya. Innal kalama lafil fuadi. Wa innama ju'ila al-kalamu alal fuadi dalilan. Ya. Innal kalama, kalam yang pertama adalah makna. Makna yang sebenarnya atau perkataan yang sebenarnya itu apa yang ada di pikiran kita, yaitu sebuah makna. Wa innama ju'ilal lisanu, ya, ada yang mengatakan lisan, ada yang mengatakan kalam lagi. Cuman yang lebih riwayat yang bagus lisan gitu ya. Wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Lisan itu atau suara atau lafaz itu hanya sebagai dalil bahwasannya, ya, ada sebuah makna yang ingin kita beritahu ke kalian atau ke sami ini, ya, melalui perantara lisan, lafaz, saut. Ya, menunjukkan bahwasannya lafaz ini menunjukkan sebuah makna. Ya udah seperti itu. Bisa difahami? Berarti contoh daripada dalalatul lafaz, ya, atau dalalah lafdiyah wat'iyah adalah dalalatul lafdi ala maknahu. Contoh secara umumnya seperti itu. Contoh secara khususnya ya banyak. Ketika kita melihat isi Al-Quran, kita memahami maknanya, berarti termasuk dalalah lafdiyah wat'iyah. Ketika kita membuka kitab, kita melihat sebuah tulisan, terus kita memahami maknanya, berarti lafdiyah wat'iyah. Sesimpel itu. Oke. Bisa difahami atau ada apa? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Saya tunggu 3 menit. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya udah, kalau kalian malu bertanya di sini, nanti tanya di WA atau di apa lah, bisa. Insya Allah nanti kalau nggak kependem ya chatnya, langsung saya jawab. Ya udah, ini adalah dalalah lafdiyah wat'iyah. Kita membahas wado, ini definisi wado. Oh, definisi ringannya adalah rabtul lafad bil makna, rabtun, mengikat, robato.
Ini aja. Nah, dari keenam dalalah ini ya, kan dalalah ada dua, lafdiyah dan goiru lafdiyah, dan masing-masing terbagi menjadi tiga ya. Berarti totalnya ada berapa? 6 ya. Dari keenam ini yang dipakai di ilmu mantik, yang dipakai oleh ulama manatikoh cuman satu saja, yaitu lafdiyah wat'iyah. Lafdiyah wat'iyah. Kenapa? Ada dua alasan. Kenapa dalalah ya, lafdiyah al-wat'iyah ini dipakai sebagai pedoman di ilmu mantik. Alasan yang pertama adalah ya, sahla, mudah untuk difahami. Sahla ini karena apa? Kenapa kok dia mudah difahami? Karena dia kembali kepada lafadz. Lafadz ini kan wasilah yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, ya kan? Apa yang kita ucapkan, ya itu kan bisa difahami dengan baik. Maka lafadz ini mudah untuk difahami. Maka alasan yang pertama, kenapa ulama ilmu mantik memilih kepada dalal lafdiyah wat'iyah, karena dia lafadz, dalnya berupa lafadz. Alasan yang kedua adalah dua, mundobitoh. Mundobitotun. Ya. Dia mundobit. Maksudnya mundobit ini apa? Ini kembali kepada wadoknya. Kenapa wadok disebut mundobitoh? Karena di setiap bahasa ya pasti sudah ditentukan lafadz ini menunjukkan makna ini, lafadz ini menunjukkan makna ini, ya kan? Di setiap bahasa apapun itu, kamusnya kan ada kan? Kamusnya ada kan? Di setiap bahasa kan ada kamusnya. Nah, kamus-kamus itu sudah mundobito, sudah tersusun, yaitu berdasarkan wadok lugonya masing-masing. Di Indonesia misal ada KBBI, ya kan? Di Indonesia ada KBBI. Nah, di KBBI itu setiap lafadz itu ditunjukkan maknanya, ya kan? Kalau kalian cari lafadz ini maksudnya apa, pasti akan ada penjelasannya. Nah, itu adalah makna daripada mundobito. Jadi makna itu tetap, ya makna tetap, cuman yang berbeda adalah bahasa-bahasanya, lafadz-lafadznya, dalnya yang berubah-ubah. Tapi madlulnya satu. Misal, ya, kalau di Indonesia, ya, untuk mengucapkan selamat pagi, basa-basi ya, selamat pagi, ya udah selamat pagi. Berarti kata-kata selamat pagi itu menunjukkan makna bahwasanya seseorang tersebut ingin menyapa kita di pagi hari. Kalau bahasa Arabnya, lafadznya adalah sobahul khair, ya kan? Kalau di bahasa Inggris good morning. Ya udah, tiga lafadz itu berbeda semua. Tiga bahasa tadi kan berbeda semua. Tapi makna yang ditunjuk tetap satu. Itu makna daripada mundobitoh. Ya. Tersusun. Maksudnya apa? Setiap lafadz di setiap bahasa itu menunjukkan satu makna yang sama meskipun bahasanya berbeda. Jadi kembali ke faedah daripada wadok. Wadok di setiap lugah, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun itu. Jadi dua alasan ini, kembali kepada dua alasan. Yang pertama sahla dan mundobitoh. Itulah alasan kenapa dalalah lafdiyah wat'iyah ini dipilih oleh para ulama ilmu mantik. Nah, sekarang kita masuk ke dalalah lafdiyah wat'iyah pembagiannya. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Kita masuk ke pembagian daripada dalalah lafdiyah wat'iyah. Ya. Dalalah lafdiyah wat'iyah ini terbagi berdasarkan, kan kita bilang tadi ya, dalalah itu adalah marhalah terakhir atau tingkatan terakhir setelah wadok dan istiqmal, ya. Kemudian baru kita bisa memahami. Berarti ya, dalalah ini tentang kita memahami perkataan orang lain. Ya. Bisa difahami seperti itu.
Kita memahami sebuah lafaz itu ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama kita memahami seluruh maknanya. Ya. Semisal ada orang yang mengatakan bahwasannya al-insan gitu ya. Ada yang orang bicara kepada kita, misal Z. Z bilang ke kita, insan. Kita menangkap dari apa yang diucapin Z itu tadi, kata-kata insan. Kita pahami maknanya, yaitu hayawan natik. Ya, hakikat daripada insan adalah hayawan natik. Kita pahami semuanya. Kita pahami bahwasanya yang dimaksud Z di situ adalah hayawan natik. Dan ternyata Z juga memaksudkan, ya, atau di kamus ternyata hakikat daripada insan adalah hayawan natik. Maka kita setelah memahami keseluruhan daripada makna insan, makna daripada lafaz insan. Jadi yang diucapin Z insan, yang kita pahami maknanya. Itu kita memahami keseluruhan maknanya. Atau ketika Zaid ya mengatakan kepada insan, tapi kita hanya memahami natiknya saja atau hayawannya saja, berarti kan sebagian aja. Atau ketika si Z bilang al-bait, rumah, ya, ketika Z bilang rumah, yang ada di pikiran kita cuman pintunya saja atau jendelanya saja, tidak pakai tembok, tidak pakai apapun itu yang menyusun rumah, ya kan? Cuman kita terbayang pintu, itu saja. Nah, berarti kita telah memahami lafaz tersebut hanya dengan sebagian maknanya yang diinginkan oleh si Z atau ada yang ada di kamus. Ya. Si Z bilang tadi rumah, tapi yang diinginkan Z adalah keseluruhan daripada pintu, jendela, kemudian lampu, kemudian jidar, tembok, genteng, ya semuanya. Tapi yang kita pahami cuma pintu saja. Berarti kita hanya memahami ya ba'dil makna, sebagian makna. Ya, ba'dil makna. Ba'dul makna. Kita hanya memahami ba'dul makna saja. Atau ketika si Z bilang tadi al-insan, yang kita pahami adalah makna yang memiliki keterkaitan dengan insan, bukan makna insannya secara langsung. Bukan hayawan, bukan natik, bukan hayawan natik juga. Tapi makna yang selain daripada makna itu, tapi masih memiliki hubungan. Masih memiliki keterikatan yang kuat dengan makna hayawan natik. Ya, misal kita memahami insan dengan ad-dhahik. Dhahik itu adalah dhahik itu adalah ketika manusia menerima emosi, ketika melihat sebuah peristiwa yang aneh menurut mereka. Peristiwa yang aneh itu banyak ya. Entah aneh ini bersifat positif atau negatif gitu ya. Jadi nggak hanya hal-hal yang negatif aja, tapi yang positif juga. Misal dia dapat kaget mumtaz. Kaget dan seneng kan? Nah, itu juga disebut dengan dhahik. Ketika dia bersedih berarti juga disebut dengan dhahik. Jadi dhahik di sini jangan diartikan dengan tertawa saja. Ya. Secara letterlock, secara artian terjemah itu tertawa. Cuman secara artian yang dimaksud oleh ulama ilmu mantik dengan kata-kata dhahik adalah tadi, ketika kita menerima segala macam bentuk emosi disebabkan oleh ketika kita melihat sesuatu hal yang aneh menurut kita, entah positif atau negatif. Itu makna daripada dhahik. Nah, ternyata yang kita pahami adalah dhahiknya. Ya. Dhahik ini kan tidak ada di mana insan. Karena hakikat daripada insan itu hanya hayawan dan natik. Ya, hakikat daripada insan adalah hayawan natik. Tidak ada dhahik di situ. Berarti dhahik ini adalah makna yang di luar daripada hayawan natik tadi, tapi masih memiliki keterikatan, masih ada hubungan. Ya, masih ada apa? Hubungan daripada hayawan natik. Maka kita katakan di sini itu adalah makna kharij, ya, di luar daripada makna yang dimaksudkan tadi yaitu hayawan natik, makna kharij lazim. Nah, lazim ini maksudnya adalah adamul infikak. Lazim adalah adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Ya, adamul
infikak. Yang pertama ini disebut tamamul makna, ini disebut mutabaqah. Dalalahnya dalalah lafdiyah wat'iyah mutabaqah atau mutabaqiyah, ya nama lainnya mutabaqah atau nama lainnya adalah mutabaqiyah. Ya. Kemudian ba'dil makna adalah tadhammun atau tadhammuniyah. Yang terakhir adalah iltizam atau iltizamiyah. Dalalah lafdiyah wat'iyah iltizamiyah atau iltizam. Oh, iltizamiyah. Bisa difahami? Tidak, berarti dalalah lafdiyah wat'iyah itu terbagi menjadi 3. Mutabaqah, tadhammun, dan iltizam atau mutabaqiyah, tadhammuniyah, iltizamiyah. Contoh daripada dalalah mutabaqah adalah tadi ketika Zaid bilang al-insan atau al-asad, ya, al-asad singa gitu. Yang kita pahami keseluruhan daripada makna singa yaitu hayawan muftaris. Nah, maka pemahaman kita ini adalah dalalah kan? Karena dalalah itu adalah sifat untuk pendengar, bukan yang mengucapkan. Kayak gitu. Dalalah adalah, ya tadi sudah kita jelaskan, fahmu amrin min amrin. Ketika kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Ketika kita memahami sebuah perkataan, ya, ketika kita memahami sebuah makna dari sebuah perkataan. Ya, ketika kita memahami Z tadi bilang insan, ya, maka makna yang kita pahami adalah hayawan natik. Ya. Maka itu adalah mutabaqah. Maka mutabaqah salah satu contohnya adalah dalalah al-insan, yaitu lafadz insan maksudnya ya. Di ujian nggak ditulis kata-kata lafadz, cuman harus kita takdirkan lafadz. Karena insan di sini adalah lafadz. Lafadz insan yang dimaksud bukan manusia secara utuhnya. Ya. Lafadz insan. Cuman di ujian biasanya tidak disebutkan kata-kata lafadz. Sama dengan bait juga. Bait tadi adalah lafadz baitun. Rumah yang diucapkan oleh Zaid. Kata-kata yang diucapkan oleh si Zaid yaitu rumah. Nah, berarti itu adalah lafadz bait sebenarnya. Cuman tidak disorihkan. Di ujian biasanya tidak disorihkan. Dalalatul insan, insan di sini menjadi dal. Ala makna hayawan natik. Hayawan natik ini makna daripada insan yang kita pahami atau madlul daripada insan. Ya. Maka dari sini makna itu punya nama lain yang baru lagi yaitu madlul. Ya, madlul itu adalah nama lain daripada makna. Ya. Berarti kita udah tahu tadi. Makna ini punya banyak nama. Bisa dikatakan makna ini sebagai maudhu' lahu, bisa dikatakan sebagai madlul. Jadi jangan bingung. Jadi ada makna yang bermakna Ada makna ini ditakbir, diungkapkan dengan kata-kata madlul, makna juga terkadang ditakbir dengan menggunakan kata-kata maudhu' lahu. Kayak gitu. Paham ya? Jadi makna ini ada kalanya bisa diungkapkan dengan maudhu' lahu atau madlul. Atau nanti ada yang namanya mafhum. Nah, mafhum itu juga makna. Mafhum itu sama dengan madlul. Karena madlul kan yang difahami. Mafhum juga yang difahami. Ya, sama berarti. Ya, nama lain daripada madlul, mafhum. Makanya makna juga bisa ditakbir dengan menggunakan mafhum. Makna. Mafhum insan, hayawan natik. Makna insan itu. Ya. Ketika ditanya, mafhumu insan, hayawan natik. Itu sama dengan kita menanyakan ma maknal insan, hayawan natik. Oke. Bisa difahami ya? Dalalatul insan ala hayawan natik ini adalah dalalah mutabaqah atau mutabaqi atau dalalatul asad ala hayawan muftaris. Hewan buas, hewan yang muftaris. Ya, muftaris ini mungkin saya perlu mengkaji ulang lagi makna muftaris ini, cuman secara letterlock adalah buas. Cuman kalau buas mungkin kurang dakik ya maknanya. Hayawan muftaris. Dalalatu al-asad
ala hayawan muftaris. Sekarang tadomun. Tadomun contohnya adalah dalalah al-insan juga bisa. Ala hayawan fakot. Ala hayawan fakot. Ya, atau natik. Paham ya? Dikatakan tadomunia karena makna yang dimaksudkan oleh si Z ini menginginkan maknanya daripada insan adalah hayawan natik, tapi kita hanya memahami sebagian saja. Berarti dalalah ini termasuk dalalah tadomunia. Karena yang kita pahami cuma sebagian dari makna yang diinginkan oleh si Z, yaitu hayawan natik. Tapi ketika si Z menginginkan hanya sebagian makna gimana? Ya udah berarti nanti jadinya mutabaqah. Karena tergantung apa yang ingin Z lakukan kepada, atau tergantung daripada mutakalim. Atau kalau semisal tidak ada mutakalimnya, kita nemu di kitab, berarti kita mengikuti kamus. Ya. Jadi itu hanya berlaku di percakapan tadi. Kalau si Z hanya menginginkan sebagian, berarti nanti mutabaqah. Misal si Z menginginkan dari makna al-insan adalah hayawan saja, dan kita memahami dari makna insan adalah hayawan saja, maka dalalahnya adalah mutabaqah. Ya. Karena si Z menginginkan makna hayawan saja. Ya. Si mutakalim menginginkan hayawan saja. Tapi kalau semisal di kitab gimana? Ya udah berarti kita acuannya ke kamus. Berarti makna incerannya adalah kamus. Nah, kalau di kamus bilang hayawan natik, berarti kalau kita hanya memahami hayawan saja, maka apa? Maka dikatakan dalalat tadomun. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke iltizam, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat saya. Kita nanti sekarang fokus kepada dalalah lafat ala makna kharij lazim. Ya, maksudnya kayak gimana tuh? Kita fokus ke dalalah iltizam. Ya, ini udah selesai semua. Sekarang kita fokus ke dalalah iltizam. Kita sendirikan dulu. Kita hapus dari sini. Kita sendirikan. Karena ini pembahasannya lumayan panjang. Dalalah iltizam. Ya, dalalah iltizam adalah dalalah al-lafat ala amrin atau ala makna. Amrin di sini adalah makna. Kharij, mana kharij an maudhu lahu, anil maudhu lahu. Maudhu lahu adalah makna yang dikehendaki oleh mutakalim atau makna yang ada di kamus. Ya, maudhu lahu, makna yang diwadok, berarti makna yang ditetapkan oleh wadi'ul lughah. Atau bisa makna maudhu lahu ini dimaksud adalah makna yang dimaksud oleh si mutakalim, orang yang mengajak bicara kepada kita. Ya, jadi maudhu'lah bisa bermakna demikian. Kalau kita lihat yang ada di kitab, berarti maudhu'lahnya adalah makna yang ada di kamus ataupun mu'jam. Kalau semisal dalam percakapan, berarti maudhu'lahnya adalah makna yang dikehendaki oleh mutakalim, oleh si Z atau yang mengajak berbicara kepada kita. Gitu. Ala makna atau amrin kharij anil maudhu lahu an. Ditambahi di sini kata-kata lazim, kharij lazim anil maudhu lahu. Lazim di sini bermakna adamul infikak, tidak bisa terpisahkan.
adamul infikak. Nah, untuk mengetahui dia ini tidak bisa terpisahkan atau enggak gimana, maka kita harus mempelajari yang namanya lazim atau luzum nanti. Ya, lazim itu diambil dari kata-kata luzum, dan luzum itu adamul infikak. Dan luzum itu mengharuskan adanya lazim dan malzum. Ya. Salah satu lazim dan malzum yang sering kita ketahui di dunia nyata adalah sebab akibat. Sebab akibat itu adalah lazim dan malzum. Ya. Sebab itu adalah malzum, lazim adalah akibat. Ya. Singkatnya seperti itu, supaya kalian langsung mudeng. Jadi malzum sebab, lazim apa? Akibat. Sebenarnya lebih umum daripada itu. Tidak hanya sebab akibat saja. Tapi setiap sebab akibat pasti dikatakan malzum dan lazim. Ya. Paham ya? Bisa difahami ya? Jadi lazim dan malzum itu tidak hanya sebab akibat, tapi ya, sebab akibat pasti dikatakan lazim malzum. Berarti malzum dan lazim ini lebih umum daripada sebab dan akibat. Karena sebab dan akibat pasti lazim dan malzum, tapi lazim dan malzum belum tentu sebab akibat. Berarti sebab akibat ini lebih khusus, dan lazim dan malzum lebih umum daripada sebab akibat. Yaudah, malzum adalah sebabnya, lazim adalah akibatnya. Malzum di bab dalalah ini, malzum itu adalah maudhu'lahnya. Ya, makna maudhu'lahnya atau makna yang dimaksud oleh mutakallim atau makna yang dimaksud oleh wadi' lughah atau yang ada di kamus. Ya, yang ada di kamus bahasa. Jadi malzum di sini ya adalah maudhu'lahnya. Lazim adalah makna yang kita pahami atau madlulnya. Ya. Jadi bedanya maudhu'lah dan madlul artinya sama-sama makna, ya. Terjemahannya sama-sama makna. Madlul artinya makna, maudhu'lahu artinya makna. Cuman berbeda dari segi kita mengiktibar, memahami sisi ke sisi yang lain. Ya, kita menamakan dia sebagai maudhu'lahu ditinjau dari kamus, makna yang ada di kamus atau makna yang dimaksud oleh mutakallim. Kita katakan dia sebagai madlul atau mafhum, itu adalah makna yang kita pahami. Makna tersebut tapi di pemahaman kita. Ya. Bukan di pemahaman mutakallim. Bukan yang ada di kamus. Ya. Yang kita pahami. Nah, makna yang kita pahami itu namanya madlul atau mafhum. Makna yang ada di kamus atau makna yang sudah diwado oleh wadi tadi itu adalah maudhu'lahu. Paham ya? Nah, jadi maknanya ini ya, kan makna maudhu'lahu ini adalah malzumnya. Ya, makna yang kita pahami, makna mafhum adalah lazimnya. Ya. Apa yang kita pahami itu adalah lazimnya. Makanya dikatakan lazim lahu. Ya, di kitabnya amrun kharij ini harus lazim lahu. Oke, dikatakan amrun kharij karena dia bukan merupakan bagian dan juga bukan keseluruhan dari makna maudhu'lahnya. Makanya dikatakan amrun kharij. Jadi amrun kharij itu apa? Kharij itu apa? Berarti dia bukan bagian la ba'don wala kullan minal maudhu'lahu. Ya. Dia di luar daripada itu. Berarti bukan bagian, bukan keseluruhan. Itu makna daripada kharij. Lazim lahu. Lazim lahu. Yang dia masih memiliki keterikatan. Dia menjadi lazim daripada makna maudhu'lahnya. Berarti kita memahami lazimnya. Lazim dari siapa? Lazim dari malzumnya. Malzumnya mana? Maudhu'lahnya. Berarti dalam konteks tadi, di insan, berarti malzumnya mana? Hayawan natik. Makna insan, malzumnya makna insan yang ada di kamus yaitu hayawan natik. Lazimnya yaitu dohik, itu adalah makna yang kita
fahami. Paham ya? Malzum dan lazim. Makanya dikatakan dalalah ini sebagai dalalah iltizam karena kita memahami lazim daripada makna yang ada di kamus. Jadi yang ada di kepala kita, yang kita pahami itu adalah lazimnya. Ya. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Oh iya. Oh belum tuh asar. Oh, Ustaz. Masuk aja, ini udah selesai nih. Udah. Ya udah. Dari sini kalian sampai sini dulu aja. Insya Allah pertemuan depan, ya sebelum itu kita baca kitab sebentar. Pertemuan depan kita sempurnakan pemahaman kita terhadap bab dalalah. Ya. Atau kalau semisal mungkin nanti bisa dipercepat, maksudnya nanti kan ini kan cuma 1 kali seminggu, nanti akan mungkin bisa 3 kali atau mungkin 2 kali seminggu, karena mungkin tempat ini masih dipakai bimbel-bimbel yang lain ya. Jadi mungkin untuk sekarang 1 minggu sekali, cuman kalian bisa murojaah dulu ya, atau misal sebelum pertemuan offline ini kalian bisa mendengarkan yang ada di Google Drive itu ya. Kalau misal belum bisa, berarti coba konfirmasi ke panitianya ya, nanti dibukakan. Soalnya nanti dibukakan. Jadi kita tutup dengan kita membaca kitab bab dalalah. Cuman 1 kalimat saja. Cuman 1 satar saja. Kita baca, qala Sa'aduddin At-Taftazani, faslun fid dalalah. Ya, faslun fid dalalah. Kita baca matanya saja yang warna hitam pekat, yang di bold. Qala Sa'aduddin At-Taftazani, ya. Dalalatul lafdi, ya berarti itu yang dimaksud adalah dalalatul lafdiyah. Ala tamami wa ma wudi alahu. Ya, berarti lafdiyah wat iya. Berarti di sini Imam Sa'aduddin Taftazani menerangkan bahwasanya dalalah yang dimaksud oleh ulama ilmu mantik adalah dalalah lafdiyah wat iya. Oleh karena itu Imam Sa'aduddin Taftazani memulai pembahasan dalalah dengan dalalah lafdiyah wat iya, dengan mengatakan dalalatul lafdi ala tamami ma wudi alahu, ala tamami maudhu lahu, tamamil makna, tamamil maudhu lahu, ya. Dalalah lafat, ketika kita memahami sebuah lafat terhadap keseluruhan makna yang diwaduk untuknya atau maudhu lahu, maka dalalahnya disebut dalalah mutabaqah, ya. Dalalah lafdiyah wat iya ini disebut mutabaqah. Wa ala juz'ihi ai wa dalalatul lafdi ala juz'ihi ai juz'i ma wudi alahu atau juz'i al maudhu lahu. Ketika lafaz yang kita fahami itu hanya sebagian dari makna maudhu'lah, maka dikatakan sebagai apa? Tadammun. Wa alal kharij iltizaman. Dan ketika kita memahami dalalah lafaz tadi kepada makna yang kharij anil maudhu' lahu, ya, di luar daripada maudhu' lahu, maksudnya bukan sebagian dan bukan keseluruhan, maka dikatakan sebagai iltizam. Loh, kata-kata lazimnya di mana, Ustaz? Lazimnya di sini bisa kita pahami dari kalimat selanjutnya. Wala budda minal luzum. Ya. Lazim tadi diambil dari kata-kata luzum. Maknanya luzum apa? Adamul infikak, tidak bisa terpisahkan. Maka khorid di sini harus ada kata-kata atau qayyid, ya. Harus ada embel-embel lazim. Alal kharij lazim lahu iltizamun. Berarti wadalalatul lafdi ala al kharij al lazim anil maudhu lahu atau an ma wudi alahu iltizam. Itu dikatakan sebagai dalalah iltizam. Wala budda minal luzumi aqlan au urfan wa talzamuhuma al mutabaqah walau takdiran wala aksa. Itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Pertemuan sekarang kita sudah bisa memahami satu pernyataan dari dalalatul lafat itu terbagi menjadi lafdiyah dan ghairu lafdiyah, kemudian yang dipilih akhirnya adalah lafdiyah wat iya, dan dalalah lafdiyah wat iya terbagi menjadi
3 mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Insya Allah besok kita membagi iltizam ini yang mana yang dimaksud oleh ulama ilmu mantik. Iltizam yang seperti apa? Atau standarisasi daripada dalalah iltizam yang sudah ditetapkan oleh ulama mantik. Standarnya seperti apa sih dalalah iltizam yang sesuai dengan kaidah mantik, yang sesuai dengan ilmu mantik? Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah nggak ada? Ya udah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala